Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Talk Politik with Reinhard. Saya Reinhard Sirait, salah satu tokoh yang saya yakin sudah sangat familiar di masyarakat Indonesia adalah Sandiaga Salahuddin Uno. Punya perjalanan karir yang sangat panjang, baik di dunia usaha dan juga di dunia politik, karena pernah maju di Pilpres 2019 bersama dengan Pak Prabowo Subianto. Saat ini Sandiaga Uno menjabat sebagai Menparekraf Republik Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Belakangan baru-baru ini Sandiaga membuat pernyataan yang cukup menarik perhatian karena ia menyatakan siap maju di pemilu 2024. Apakah ini sinyal bahwa Sandiaga Uno akan kembali ke panggung Pilpres di tahun 2024, dan bagaimana pula Menparekraf menyikapi soal pasal zina di Undang-Undang KUHP yang belakangan ini juga menyedot perhatian karena dikhawatirkan ini berdampak pada industri pariwisata di tanah air, khususnya Bali. Malam hari ini saya akan langsung tanyakan ke Mas Sandiaga Uno yang sudah datang di studio kami. Saya akan undang langsung Mas Sandiaga Uno, Menparekraf Republik Indonesia. Terima kasih Mas Sandi. Terima kasih, sudah datang. Selamat malam, Horas. Selamat, silakan duduk Mas Sandiaga. Apa kabar? Kabar baik, Mas Sandi bagaimana? Baik? Alhamdulillah, mengucap syukur, sehat walafiat. Sehat, Mas ini namanya juga talk politik ya, jadi pasti kita akan ngomongin politik, tapi nanti belakangan kita akan ngomongin politik. Saya ingin mulai dulu dari yang tadi sudah sempat saya singgung di awal, Mas, soal polemik pasal zina di UU KUHP yang tampaknya sekarang banyak pelaku industri wisata yang khawatir, Mas, ini bisa berdampak buruk pada pariwisata, padahal pas G20 atau setelahnya itu sudah sangat berdampak positif. Sebagai Menparekraf, Mas Sandi menyikapi polemik ini bagaimana sebenarnya? Ya, jadi ini memang kita sudah melakukan langkah antisipasi karena kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif tahun ini menunjukkan tren yang sangat menggembirakan, sangat positif. Karena kalau kita lihat dari kunjungan wisatawan mancanegara, peningkatannya ini sangat signifikan dari target batas atas 3,6 untuk tahun 2022 per Oktober sudah lewat 3,9 dengan proyeksi outlook kita akan menembus angka 5 sampai 5,2 juta. Berarti ini dari wisatawan mancanegara kunjungannya meningkat. Dari segi pendapatan pariwisata juga hampir 2 kali lipat, target 1,7 miliar dolar sekarang sudah melewati 4 dan mendekati untuk 1 tahun ini bisa mencapai angka 6 miliar US dollar, berarti hampir lebih dari 3 kali lipat. Jumlah lapangan kerja tahun ini akan tercipta 1,1 juta lapangan kerja, sementara wisatawan Nusantara ini juga kita prediksi sekitar 600 juta pergerakannya. Kita cukup optimis akhir tahun bisa melewati 800 juta pergerakan wisatawan Nusantara. Jadi optimis dan memang peningkatannya cukup signifikan ya Mas Andi? Peningkatannya cukup signifikan dan oleh karena itu dengan perkembangan terakhir ini kita sudah mengantisipasi, tim kami sudah ada di on the ground, sudah secara fisik ada di destinasi atau pasar-pasar utama kita. Jadi seperti nomor 1 kan Australia, itu ada tim yang sudah kita terjunkan di sana untuk menjelaskan kepada para pemangku kepentingan, stakeholders, travel agent, kepada para wisatawan, terutama juga perusahaan-perusahaan besar yang perlu kita jelaskan secara langsung tentang perkembangan terakhir. Juga di 5 pasar terbesar kan ada Singapura, Malaysia, India, dan Amerika Serikat dan Inggris sudah kami juga terjunkan tim khusus untuk menjelaskan karena pariwisata Indonesia terbuka, kita sangat menyambut wisatawan dan tidak perlu ada keraguan sedikit pun. Kita akan menjamin wisatawan aman, nyaman dan menyenangkan. Ya, itu tidak perlu ada keraguan, itu perlu di-highlight itu Mas. Ya, jadi tidak perlu ada tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir dan kami akan menjamin
bahwa wisata mereka aman, nyaman, dan menyenangkan. Bangsa kita adalah bangsa yang sangat menghargai tamu. Bangsa kita juga menghormati ranah privat mereka. Dan ini sudah menjadi budaya kita untuk memperlakukan tamu ini sebagai raja. Jadi saya menyampaikan pariwisata Indonesia, pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Nah, ini memang ada sedikit boleh dibilang kegaduhan justru di media, media baik sosial media maupun mainstream media yang perlu kita jembatani dengan terus aktif mensosialisasikan apa yang menjadi substansi dari undang-undang yang baru saja disahkan oleh DPR ini. Mas, ini kan di media-media Australia sudah ramai ya Mas beritanya. Tadi Mas Menteri juga sampaikan bahwa Australia pangsa pasar yang utama juga begitu. Sejauh ini belum ada dampak yang signifikan atau penurunan angka wisatawan kah atau apa setelah ramai diberitakan? Per Jumat close of business atau saat market close, saat penutupan pasar hari Jumat, tidak ada pembatalan yang signifikan dari pasar Australia. Malah ada peningkatan dari booking untuk liburan Nataru. Kita sekarang ada di 11 sampai 12 ribu per hari kunjungan wisatawan mancanegara atau foreign tourist arrival ke Bali. Dan untuk di Jakarta sekitar angkanya sedikit lebih tinggi. Nah, berarti sesuai dengan laporan dari GM Bandara I Gusti Ngurah Rai bahwa justru ada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Nah, kami akan monitor termasuk terus, dari Australia, Mas? Termasuk dari Australia. Jadi kami akan monitor terus. Saya baru berkoordinasi dengan tim kami yang sedang secara fisik ada di Sydney. Kami akan pastikan bahwa setiap pertanyaan ini akan kita klarifikasi. Jadi per hari ini kita belum mendapatkan kabar tentang pembatalan. Nah, memang banyak berita yang berseliweran. Dan ini kita langsung klarifikasi ke sumbernya masing-masing. Dan ternyata ada satu sumber yang sering direferensikan, dijadikan referensi di sini. Ternyata itu media yang memberitakan berita-berita bukan berita yang akurat, tapi berita yang mungkin bombastis dan cenderung sinis dan sebuah satir. Jadi sebuah kayak hiburan-hiburan begitu. Dan saya tadi sudah klarifikasi juga, saya sudah sampaikan kepada rekan-rekan kita di Australia. Saya juga sudah berhubungan dengan Dubes Australia di Indonesia dan Dubes Indonesia di Australia. Kita menempatkan perhatian yang sangat tinggi agar berita-berita tersebut terklarifikasi dan berita yang sampai ini akurat. Jadi ada dua data yang tadi kita berhasil kumpulkan. Satu, belum ada pembatalan dari pasar terbesar kita, pasar Australia, dan dari pasar-pasar 10 besar belum juga ada laporan pembatalan. Justru meningkat dan ini juga menjelang Nataru ya? Iya, menjelang liburan Natal dan Tahun Baru justru sesuai dengan prediksi kita, apa yang disampaikan oleh GM di Bandara I Gusti Ngurah Rai adalah justru peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Kita berharap. Ini butuh dukungan dan doa dari seluruh pemirsa, dari politik dan netizen. Ini saatnya netizen plus 62 ini bersatu padu. Karena ini urusan periuk nasi dari 45 juta rakyat Indonesia di Bali dan di destinasi lainnya di Indonesia. Karena kalau kita akhirnya gaduh, saling ikut mengamplifikasi berita yang belum tentu akurat, ini akhirnya memperparah keadaan ya, Mas ya. Yang dirugikan kita sendiri, dan kita akan terpecah belah, akan terpolarisasi. Ini undang-undang ya tentunya ada pro kontra, dan saya bukan ranah saya untuk mengomentari, walaupun ada beberapa catatan, tapi ini sudah diketok gitu. Jadi sekarang bagaimana kita melangkah ke depan untuk memastikan pariwisata kita tetap aman, nyaman, menyenangkan, dan bagaimana berkualitas dan berkelanjutan.
ini yang harus kita sama-sama menjamin agar jutaan rakyat Indonesia yang menggantungkan hidupnya di sektor ini bisa terus mendapatkan lapangan pekerjaan. Target kita 2024 4,4 juta lapangan kerja baru. Ini bicara 2024 kan, 4,4 juta lapangan Nanti kerja kita baru. bicara 2024 lebih jauh lagi Mas Andi. Artinya Mas Andi sendiri punya catatan terhadap UU KUHP yang baru ini. Ini sedikit banyak menyulitkan pekerjaan rumah parekraf nggak? Pertama ya timing ya, karena timingnya ini saat kita lagi bangkit ya kita klarifikasi. Tapi saya yakin perhitungan dari pemangku kepentingan mengajukan reformasi hukum, karena ini salah satu langkah kita untuk mereformasi hukum, terutama hukum pidana kita. Ini tentunya berdampak kepada bukan hanya pariwisata, investasi, akan berdampak kepada beberapa pertanyaan tentang kebebasan memberikan ekspresi, juga tentang pemerintahan yang bersih, bagaimana perjuangan kita melawan korupsi dan lain sebagainya. Jadi sebagai tentunya yang melihat dari sisi pariwisata dan ekonomi kreatif, ada beberapa poin yang mesti kita sikapi, dan kebetulan kita akan mulai membahas undang-undang pariwisata. Jadi sebagian kekhawatiran ini akan kita tampung dalam pembahasan nanti untuk undang-undang pariwisata. Jadi saya minta seluruh dan sudah memberikan instruksi kepada seluruh pemangku kepentingan, jika ada yang timbul kekhawatiran atau ketidakjelasan, mari kita klarifikasi dan kita pastikan ini bisa tersolusikan dengan undang-undang pariwisata yang rencananya kita akan mulai membahas tahun depan, dan kita akan mudah-mudahan bisa mendapat pengesahan tahun depan juga. Kita sekarang ganti topik ke politik ini, Mas. Mas Andi baru-baru ini mengatakan siap maju di Pilpres 2024. Apakah ini memang tanda bahwa Mas Sandiaga Uno akan kembali terjun ke panggung politik seperti yang terjadi di 2019 di nanti tahun 2024? Tapi dijawab nanti, Mas Andi. Kita break terlebih dahulu. Kami akan segera kembali usai jeda berikut. Anda kembali di Talk Politik with Reinhardt. Saya masih bersama dengan Mas Sandiaga Salahuddin Uno. Mas Sandi, jadi langsung saja nih. Apakah Mas Sandi memang akan kembali maju di Pilpres 2024? Ini minum dulu. Minum dulu. Tarik nafas dulu. Kita minum dulu kalau gitu. Karena ini serius ini ya, Mas ya. Jadi sebagai anak bangsa, dan pada saat itu konteksnya ditanyakan, saya baru saja melakukan satu pertemuan dengan Bang Haji Romai Rama. Pertanyaan itu adalah berkaitan dengan kontestasi demokrasi. Dan kontestasi demokrasi kita kan tahapannya sudah dimulai. Sudah dimulai dan akan ditentukan nominasi dari pasangan calon presiden dan wakil presiden itu bulan Oktober tahun 2023. Jadi mulai sekarang sampai 2023 itu pasti partai politik akan melakukan kajian, melakukan pembicaraan, dan juga penjajakan koalisi. Nah, sebagai seorang alumni dari kontestasi demokrasi baik di tingkat daerah di 2017 maupun di tingkat pusat di 2019, saya sangat menyadari gitu bahwa situasi politik yang sangat dinamis, sangat cair ini tentunya memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi. Namun bagi siapapun anak bangsa harus mempersiapkan diri. Jadi apakah nanti partai politik menunjuk atau tidak ditunjuk atau ditempatkan di posisi yang mana, itu kita harus siap.
Karena saya seorang kader partai politik, saya kader Partai Gerindra. Dan waktu itu di DKI sampai 4 jam sebelum penentuan, saya waktu itu tidak memiliki kepastian sama sekali. Baru diberitahu 4 jam sebelum penentuan. Dan rasanya kalau waktu itu saya bisa lebih siap, tentunya ini akan lebih baik untuk memasuki tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi siapapun yang ada di posisi yang diperhitungkan atau dipertimbangkan harus memiliki kesiapan, dan lebih baik bicara terbuka daripada di belakang gitu. Kita lebih baik memberikan satu sinyal kepada masyarakat bahwa sekarang memang tugas kami di pemerintahan, di kabinet sebagai pembantu presiden. Tapi seandainya partai politik nanti akan menentukan sikap, kita harus bisa mengambil tongkat estafet tersebut, mengambil kesempatan tersebut. Tentunya domainnya siapa yang akan menentukan itu Partai politik. merupakan ranahnya partai politik. Apa yang membuat Mas Andi akhirnya seperti yang tadi Mas Andi katakan, ya lebih baik terang-terangan saja. Apa yang membuat akhirnya Mas Andi sekarang lebih terang-terangan? Karena yang kemarin-kemarin kan tampaknya masih abu-abu ya, Mas Andi. Karena saya bisa melihat bahwa ternyata jika kita fokus kepada tugas kita, dan itu saya sudah lakukan dan akan terus saya lakukan, saya akan mampu memberikan suatu kinerja yang baik kepada tugas dan fungsi, sehingga tidak ada kerancuan bahwa memang prioritas kita sekarang adalah sebagai pembantu presiden memberikan yang terbaik kepada kepulihan ekonomi kita. Saya ditunjuk itu saat pariwisata itu di titik nadir, di mana jutaan lapangan kerja hilang. Saya berjuang bersama rekan-rekan di Kemenparekraf, bersama stakeholder semua, membangun satu demi satu, melewati rintangan demi rintangan. Akhirnya tahun ini kita bisa pulih, sekarang mulai menggeliat, kesejahteraan masyarakat mulai bermanfaat, dan tentunya menurut saya saat yang tepat adalah masyarakat yang merasakan sendiri. Dan pada nanti saat Oktober tahun depan, di mana kita akan ditentukan oleh partai politik, ya track record kita ini yang akan dinilai. Apakah kita sudah bermanfaat, sudah memberikan solusi kepada masyarakat atas tugas-tugas kita. Apakah dirasakan hasil kerja kita, dan ini yang akan menilai ya partai politik berdasarkan tentunya ukuran-ukuran mereka, baik itu mungkin survei, baik itu mungkin penjajakan dari hitungan matematik politik dan lain sebagainya. Oke, sudah ada komunikasi Mas dengan partai-partai politik atau mungkin partai politik yang juga mendekat ke Mas Sandiaga Uno? Kalau kita bertugas di kementerian kan mitranya itu di DPR yang tentunya adalah pimpinan-pimpinan partai politik. Jadi komunikasi itu terus terjadi dan memang tidak pernah putus semenjak saya masuk di pemerintahan, di di perpolitikan Indonesia. Saya menjaga silaturahim, dan kadang-kadang kita bicara mengenai tugas di kementerian, kadang-kadang kita bicara mengenai kontestasi demokrasi, terutama berkaitan dengan persiapan, sehingga nanti mungkin edukasi kepada masyarakat, sosialisasi sosok-sosok apa, gagasan-gagasan apa yang disampaikan. Saya mengusung pemikiran ekonomi, di mana saya meyakini bahwa ada tentunya harapan dari masyarakat untuk keberlanjutan pembangunan ini. Tapi juga ada harapan untuk rekonsiliasi, karena kita ingin menghindari demokrasi kita ini terpolarisasi. Dan saya meyakini bahwa ke depan bangsa ini jika bersatu padu, kuat, dan Pak Presiden Jokowi sendiri sudah memulai suatu inovasi politik ya. Kalau kita bicara talk politik ini,
Pak Jokowi itu menciptakan bertanding untuk bersanding. Jadi setelah pertandingan usai, langsung bersanding untuk membangun bangsa gitu. Jadi menurut saya sebuah pemikiran inovasi yang mendorong rekonsiliasi ini mengakibatkan 5 tahun terakhir ini kita relatif bisa di dalam suasana yang kondusif untuk membangun, apalagi melalui masa pandemi. G20 itu saya merasakan sendiri. Saya salaman sama Presiden Joe Biden. Waktu dia meninggalkan Bali, naik ke Air Force One. Dia menyampaikan ke saya, negeri kamu indah, sumber daya alamnya melimpah, masyarakatnya ramah, dan Indonesia memiliki kepemimpinan di tingkat global. Nah itu membuat tentunya suatu prestasi tersendiri, suatu capaian. Bayangkan di engagement group memang ada communique, tapi di working groups waktu kita persiapan G20 itu selalu tidak mencapai kesepakatan karena ada perang Rusia-Ukraina. Tapi pas KTT G20 kepemimpinan Indonesia, Bapak Presiden dan seluruh jajaran yang ke bawah bisa mengkondisikan akhirnya negara-negara besar itu bisa sepakat. Kita mendeklarasi hentikan peperangan, hentikan kekerasan, mari bekerja sama, mari mendorong lembaran baru, ekonomi hijau, digitalisasi dan arsitektur kesehatan global yang lebih baik. Jadi ini menurut saya luar biasa yang dicapai oleh Indonesia dan kita harus melihat ya tentunya ada yang mengusung perubahan, tapi saya melihat bahwa ada keinginan tentunya dengan segala perbaikan dan penyesuaian di kedepan hari adalah keberlanjutan dari pembangunan ini. Dan yang akan Anda bawa adalah mengusung pemikiran soal ekonomi tadi itu. Ya, ekonomi kerakyatan, UMKM, membuka peluang usaha, lapangan kerja, memastikan biaya hidup terjangkau, dan membawa Indonesia maju di 2045 dan 2024-2029 ini akan menjadi titik yang sangat krusial, di mana kita harus melanjutkan beberapa agenda besar ini agar transformasi kita menjadi negara maju itu bisa kita realisasikan. Oke, apakah artinya setelah Mas Sandi menyatakan siap jika diamanahkan ya maju di Pilpres 2024, setelah pernyataan itu mungkin Anda akan lebih aktif lagi, lebih ngegas lagi mungkin gitu Mas Adi. Kalau kita bicara soal politik ya, selama setahun ke depan, karena kan pertarungannya mungkin sudah dimulai ini sebetulnya Mas. Jadi ngegasnya itu harusnya ngegas untuk memberikan rekam jejak yang baik di tugas yang sekarang dijalankan. Jadi saya akan tetap fokus kepada tugas kementerian karena disinilah rekam jejak yang akan dinilai oleh rakyat dan akan dipantau oleh partai politik. Jadi kalau pekerjaan ini bisa terus seperti yang alhamdulillah bisa kita capai di 2022 dan 2023, angkanya juga semakin baik, kunjungan wisatawan mancanegara semakin meningkat, kesejahteraan rakyat semakin didapat, ini yang menjadi ukuran. Tapi kan domain itu ada di partai politik dan partai politik pasti kita harus hargai ruang dan tentunya prerogatif partai politik menentukan siapa yang akan dipilih sebagai pasangan calon nanti untuk 2024. Oke. Tapi kan di saat yang sama Mas Sandi juga kader Partai Gerindra Mas. Yes. Yang kita tahu bahwa Partai Gerindra sudah menyatakan Pak Prabowo capresnya begitu. Nah, kira-kira bagaimana kemudian komunikasi dengan Pak Prabowo atau dengan Partai Gerindra sendiri kalau kita bicara soal politik di 2024 dari Mas Sandi? Sebagai kader yang loyal Partai Gerindra, saya ini mungkin salah satu kader yang paling sering ngobrol lewat rumahnya Pak Prabowo dan teriak Gerindra menang gitu. Prabowo. Saya mendukung beliau 2014, saya mendukung beliau 2019, saya berpasangan dengan Pak Prabowo dan saya tentunya akan patuh tegak lurus dengan arahan dari
Pak Prabowo, dan nanti seandainya Pak Prabowo mengambil keputusan di Oktober, tentunya saya akan loyal dan tegak lurus kepada Pak Prabowo. Dan itu tentunya kita meyakini keputusan beliau akan menjadi keputusan yang terbaik demi bangsa dan negara. Karena Pak Prabowo sendiri yang menyampaikan kepada saya bahwa your loyalty to the party stops when the nation calls you. Jadi loyalitas kita itu kepada NKRI, dan bahwa kepentingan bangsa negara itu yang harus didahulukan, bukan kepentingan pribadi, apalagi kepentingan kelompok. Sebagai alumni Pilpres ya, tadi Mas Andi katakan, dan punya potensi besar akan mungkin maju lagi di 2024. Mas Andi melihat peta politik saat ini, dinamika capres-cawapres, sudah ada yang dicalonkan, sudah ada juga yang deklarasi. Bagaimana Mas Andi melihat dinamikanya ini, Mas? Dan mencermati, dan mungkin juga banyak rekan-rekan Mas Andi sendiri yang sahabat-sahabat semua yang sudah dinyatakan maju. Kalau Mas Andi lihat, apakah ini memang cukup menarik ya di 2024 jika dibandingkan di 2019 atau seperti apa? Tapi dijawab nanti, Mas. Kita break dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, menarik memang kalau kita bicara soal Pilpres 2024 karena hawa-hawanya sudah mulai terasa dari sekarang. Saya masih bersama dengan Mas Sandiaga Uno. Mas, bagaimana melihat dinamika muncul nama-nama yang tadi Mas Andi juga sebut ini sahabat-sahabat sendiri. Apakah 2024 dari kacamatanya Mas Andi nih ya, sebagai orang yang sudah pernah terjun di 2019 memang akan lebih berat mungkin, atau justru sudah mulai terbaca dari sekarang? Politik kita semakin dewasa, semakin matang, semakin menarik menurut saya, dan tentunya kita harus terus memastikan bahwa demokrasi kita ini menjadi demokrasi yang maju. Brand demokrasi kita ini unik kalau bisa dibandingkan dengan negara-negara yang sudah lebih maju demokrasi. Apa yang unik, Mas? Ya, kalau di Amerika kan kalau kita lihat sekarang polarisasinya semakin dari pemilu ke pemilu, polarisasinya justru semakin menjadi-jadi. Makin tajam ya? Makin tajam. Kalau saya melihat mulai dari kontestasi yang pertama saya lakukan di 2017 sampai 2019, yang ditakutkan itu ternyata bisa kita menemukan cara sendiri, mungkin bisa disebut sebagai demokrasi Pancasila, gotong royong, bahwa akhirnya bisa tercapai suatu kesepakatan untuk membangun bersama-sama ya. Jadi yang kemarin setelah 2019 di mana Pak Prabowo bergabung dengan kabinet, itu kan suatu inovasi yang luar biasa. Jadi menurut saya kita harus meyakini bahwa Indonesia ini dengan sebuah konsep Bhinneka Tunggal Ika, Bapak pendiri bangsa kita ini sudah memikirkan betul bahwa negeri dengan 17.000 pulau, dengan lebih dari 400 suku, dan juga lebih banyak lagi bahasa daerah ini, kita memang ditakdirkan untuk bersatu. Jadi, meskipun kan masih ada sebetulnya, Mas ya, sisa-sisa. Masih ada, pasti ada. Apalagi itu di medsos ya. Wah, kalau di medsos sekali. itu kan kalau kita lihat spektrumnya, ya yang gaduh itu kan hanya sebagian kecil dari spektrumnya, walaupun memang sangat gaduh. Tapi kalau saya kan turun di lapangan sendiri. Saya selagi 2019 lebih dari 1.500, tepatnya 1.567 titik saya kunjungi setelah bertugas di kementerian, lebih dari 180 desa wisata, ada 35 kali 2, 70 kabupaten kota, ada lebih dari
kalau di total itu hampir 870 kunjungan yang saya lakukan, di bawah itu kita sangat rukun, sangat guyup gitu. Jadi masyarakat yang sebetulnya mengharapkan ada kemajuan di Indonesia itu adalah masyarakat yang sebetulnya memiliki kecintaan, dan proses demokrasi itu mereka memaknai ya perbedaan itu adalah lumrah. Dan setelah proses demokrasi ya mereka kembali ya sebagai bagian berbangsa dan bernegara. Jadi saya melihat bahwa kita semakin matang, kita semakin boleh dibilang dewasa dalam berdemokrasi, dan ini membuat kita bangga ya bahwa Indonesia relatif kan baru berdemokrasi ya. Setelah reformasi kita bisa menjadi salah satu referensi, dan dari negara-negara tetangga justru itu melihat kita ya, Mas? Melihat kita. Oke. Karena yang sekarang disebut-sebut juga adalah sahabat-sahabatnya Mas Sandi sendiri. Nah ini menyikapinya gimana ini Mas? Kalau kemudian mungkin bisa bertarung dengan beberapa nama yang justru teman atau sahabat Mas Sandi sendiri. Ya kan kita di dalam politik itu yang harus kita kedepankan kan gagasan. Jadi sebuah gagasan, sebuah platform yang akan kita tawarkan kepada masyarakat, bagaimana kita akan berjuang buat masyarakat. Saya mengusung ekonomi yang berkeadilan. Saya membangun usaha dari hanya 3 orang karyawan, setelah hampir 25 tahun, usaha kami sekarang menjadi usaha nasional yang membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Saat di DKI, program-program saya, program kerakyatan untuk menciptakan lebih dari 600.000 lapangan kerja. Saat di kementerian sekarang juga target kita 1,1 juta lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ini platform yang saya perjuangkan ekonomi. Teman-teman sahabat ada yang memperjuangkan keadilan, ada yang perubahan, ada dan sah-sah saja. Dan sah-sah saja karena ini gagasan dan ini yang dijual kepada masyarakat. Tentunya masyarakat yang nanti akan menilai, dan segala strategi dan segala mungkin inovasi, kolaborasi yang akan hadir ke depan ini akan menjadi bagian daripada kontestasi ini yang menurut saya tentunya harapannya akan menjadi sebuah demokrasi yang sejuk, demokrasi gagasan, kontestasi yang mengedepankan pertemanan, dan saatnya nanti setelah kontestasi selesai ya kita kembali kepada persatuan. Itu yang Mas, menjadi harapan kita. Dan agenda pembangunan ini kan banyak, dan kalau kita ingin mengejar menjadi Indonesia maju, ya kita nggak bisa business as usual, nggak bisa biasa-biasa aja gitu loh. Jadi kita bisa ada di titik ini karena ya Pak Presiden sekarang, Pak SBY sebelumnya, dan presiden-presiden sebelumnya kan sudah memberikan landasan untuk kita yang menerima tongkat estafet ini untuk menentukan arah daripada pembangunan. Dan menurut saya arah keberlanjutan dari pembangunan dan rekonsiliasi ini akan menjadi agenda utama. Oke. Why ekonomi? Mas Sandi, kan di Pilkada DKI Mas Sandi juga tadi ya ekonomi kerakyatan. Di 2019 juga memperjuangkan hal yang sama, dan ke depan ini juga akan menjadi pemikiran dan fokus utama Mas Sandiaga Uno. Iya, karena kita melihat bahwa dari target-target capaian di mana kita masih sangat bersyukur bisa bertumbuh 5%, kita bisa menciptakan lapangan kerja, kita bisa mengikis pengangguran. Ada satu tugas yang perlu sama-sama kita upayakan. Ekonomi kita ini harus masuk menjadi ekonomi nomor 4 terbesar di dunia di tahun 2045. Targetnya 27.000 PDB per kapita. Menempatkan Indonesia sebagai negara yang
boleh dibilang sebagai negara berhasil Ya. melalui jebakan kelas menengah. Ini yang dikhawatirkan kan. Ada beberapa negara-negara yang tumbuhnya juga sebelumnya baik, terus melambat dan akhirnya tetap menjadi negara berkembang. Ini harus kita hindari. Kita harus mampu mentransformasi dengan percepatan digitalisasi, transisi ke ekonomi hijau. Ini akhirnya ujungnya bagaimana kita membangun ekonomi kita, ekonomi Pancasila yang berkeadilan, yang bisa berpihak kepada UMKM, bisa menghadirkan peluang usaha agar anak-anak kita ini tidak kesulitan mencari lapangan kerja, tapi justru mereka bisa menciptakan lapangan kerja sebagai entrepreneur. Saya melihat peluang itu dan saya mengusung pemikiran ini dan banyak yang diadopsi sekarang oleh pemerintah Pak Jokowi di Kabinet Indonesia Maju. Ini pemikiran-pemikiran yang saat itu Pak Prabowo dan saya mendorong, dan kami melihat bahwa ternyata banyak kesamaan pikiran di situ. Nah, menurut saya kalau ini diteruskan dengan semangat percepatan, kita bisa mudah-mudahan di 2045 targetnya, atau mudah-mudahan bisa lebih cepat, bisa mencapai status Indonesia sebagai negara maju. Oke. Apa yang kemudian Mas menjadi hal yang baru gitu? Karena Mas Andi pernah maju di 2019, kalau kemudian maju lagi nanti di 2024, apa yang baru yang bisa Mas Andi tawarkan sebenarnya? Yang baru tentunya tatanan demografi kita. Di 2019 sudah mulai terlihat, tapi nanti di 2024 ini anak-anak muda. Anak-anak muda yang akan mendominasi. Dulu ini cuma di awal-awal emak-emak, tapi di 2024 emak-emak akan mengambil peran yang sangat penting. Anak-anak muda dan perempuan-perempuan hebat Indonesia ini akan lebih mengambil peran yang penting dalam penentuan kepemimpinan yang akan datang. Saya bertemu dengan mulai dari Ibu Nurjana yang berjualan nasi uduk, bagian daripada ekonomi kreatif kuliner, sampai kepada Beli Agung di Bali yang menjual kerajinan tangan kria, juga subsektor ekonomi kreatif. Ini mereka menantikan keberpihakan pemerintah untuk mendigitalisasi usahanya mereka, dibantu pemasarannya, disentuh pembiayaannya, dan target kita dengan beberapa program kerakyatan seperti Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini sudah berhasil mendorong lebih dari 20 juta UMKM kita yang masuk ke ekosistem ekonomi digital dengan target akhir 2023 30 juta. Nah, kalau kita lihat Indonesia bisa bertumbuh 2% lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi sekarang. Kalau kita juga berpihak kepada produk-produk lokal, jadi kita benar-benar mendahulukan bukan hanya bangga buatan Indonesia, tapi beli produk ekonomi kreatif lokal dan pakai, itu kita bisa menciptakan 2 juta lapangan kerja baru. Bayangkan para UMKM yang tadinya terseok-seok, mereka bisa naik kelas, mereka bisa membuka peluang usaha, dan tadinya yang boleh dibilang menjadi pengusaha itu secara keterpaksaan karena dia nggak mendapat pekerjaan, mereka akhirnya bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang skala bisnisnya sudah menengah, dan yang tadinya bekerja informal bisa bekerja formal, bisa menjadi ahli di bidang masing-masing, di bidang coding, programming, mereka bisa menciptakan games. Ini yang menjadi mimpi kita bersama, dan saya yakin 2024 gagasan-gagasan untuk merealisasikan itu yang akan menjadi poin yang sangat penting untuk disikapi, disampaikan, dan nanti biar rakyat yang memilih. Nah, Mas, kalau kita bicara politik ya, Mas Sandiaga Uno, beberapa kali presiden disebut-sebut memberikan kode, memberikan sinyal-sinyal dukungan. Nah, menurut Mas Andi sebetulnya itu sah-sah saja, atau bagaimana Mas Andi melihat
sinyal-sinyal yang diberikan oleh Presiden itu. Tapi kita break lagi Mas, kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali di Talk Politik, kita masih bicara tentu soal politik dan tidak terasa ini sudah masuk ke segmen yang terakhir, Mas Andi. Jadi saya mau tanya langsung bagaimana pandangan Mas Andi ketika Presiden Jokowi disebut-sebut memberikan kode-kode dukungan kepada beberapa nama, rambut putih lah, kemudian ke Pak Prabowo, di Perindo. Oke-oke aja atau menurut Mas Andi bagaimana? Rambut botak nggak ada ya sinyalnya. Mungkin setelah ini rambut botak, Mas. Menurut saya tentunya Presiden ingin memastikan tentunya pembangunan dan keberlanjutan dari program, dan itu tentunya sah saja, dan memastikan untuk Indonesia, karena sebagai negarawan dia pasti juga memikirkan yang terbaik untuk Indonesia. Dan sinyal-sinyal itu bisa diartikan macam-macam, dan tentunya itu bagian daripada bumbu-bumbu politik. Dan di level ini semuanya sebetulnya ya sah-sah saja, dan kalau kita yang belum dikasih kode ya jangan baperan gitu. Karena itu ya bagian daripada perjuangan. Kalau kode rambut botak nih belum muncul nih Mas, mikirin rakyat terus ini sampai rambutnya rontok. Mungkin setelah wawancara ini akan muncul kode rambut botak. Tapi saya lihat tentunya Presiden pasti akan sebagai negarawan, apalagi beliau sudah ada di penghujung pemerintahan, akan memastikan bahwa proses demokrasi ini juga berlangsung secara mulus, lancar, sejuk, sehingga ya saya melihatkan ini menjadi legacy daripada beliau setelah 10 tahun membina, sama seperti Pak Presiden SBY saat beliau mengakhiri di 2014 juga melaluinya dengan mulus, dengan baik, dan boleh dibilang husnul khotimah ya. Dan ini juga kita harapkan akan terjadi yang sama di 2024. Saya optimis. Ya. Nama Mas Andi ini selalu masuk dalam top of mind capres, atau mungkin lebih dikaitkan cawapres begitu ya, sangat potensial. Memaknainya bagaimana Mas Andi? Ya mungkin kalau kita lihat bahwa pertama kita nggak bisa mematok-matok. Itu pilihan daripada partai politik nanti mau di posisi manapun juga. Yang selanjutnya adalah saya terus akan berjuang, akan ada di lapangan, akan bersentuhan dengan rakyat. Saya pastikan 1 tahun ke depan kebangkitan ini terkawal momentumnya. Dan saya akan pastikan, jadi isu-isu seperti kemarin kita mesti menghadapi berita-berita yang negatif mengenai hukum di Indonesia, itu yang akan kami perjuangkan untuk kami klarifikasi. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang kesulitan menghadapi tantangan ekonomi ini, harus kita solusikan. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan itu harus kita sentuh dengan program bantuan, dan UMKM yang belum diberikan akses pemasaran itu harus kita kasih akses pemasaran. Saya melihat bahwa 3G dari konsep di Kemenparekraf ini gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol, garap semua potensi untuk ciptakan lapangan kerja. Ini 1 tahun ke depan akan kami eskalasi, dan mudah-mudahan ini bisa kita jadikan sebagai sumbangsi, kontribusi bagi bangsa dan negara. Jadi masuknya Mas Andi dengan top of mind tadi itu di capres atau cawapres di 2024 memaknainya dengan ya tetap bekerja, memberikan apa yang
maksimal yang bisa dilakukan ya, Mas Andi? Iya, maksimal dan nanti akan dinilai sendiri oleh masyarakat dan para elit partai politik yang tentunya juga akan mendengar apa kata rakyat dan ini yang akan dibawa nanti ke 2024. Tapi apapun keputusannya, dipilih atau tidak dipilih oleh partai politik, kita juga harus siap. Dan ini adalah bagian daripada pengorbanan karena di titik ini siapapun harus mengikhlaskan bahwa proses ini adalah proses yang tentunya hasilnya itu ditentukan sama yang di atas. Jadi saya ikhlas, baik itu nanti akan berujung kepada kembali berjuang di 2024 dan saya meyakini bahwa jika kita niatnya untuk berkontribusi bagi Indonesia tercinta akan dibukakan jalannya ke sana. Sekali lagi siap Mas Andi berjuang di 2024? Ya, seandainya diberikan kepercayaan dan menjadi keputusan dari para petinggi partai politik, ya tentunya kita harus menjawab dengan siap. Dan kita harus tunjukkan itu dengan kerja keras kita 1 tahun ke depan. Oke, Mas, 2024 mungkin bedanya juga adalah karena tidak ada incumbent ya, beda dengan di 2019. Menurut Mas Andi ini justru sebuah situasi yang jauh lebih menguntungkankah atau ini akan jauh lebih ketat lagi nanti kompetisi yang mungkin akan kita hadapi bersama? Karena ini adalah perjuangan mengajukan gagasan dengan tidak adanya incumbent, masyarakat dan rakyat Indonesia bisa memilih konsep apa yang mereka rasakan terbaik untuk ke depan. Apakah perubahan dari yang mereka rasakan sekarang atau keberlanjutan? Itu 2. Apakah meneruskan polarisasi atau rekonsiliasi? Jadi itu pilihannya. Dan menurut saya masyarakat kita sudah dewasa. Mereka jangan pernah underestimate, jangan pernah menganggap bahwa masyarakat itu tidak tahu. Saya sudah berinteraksi dengan begitu banyak lapisan masyarakat. Dari di DKI sampai ke nasional. Mereka itu sangat hebat, sangat pintar melihat apa intensi daripada para calon itu. Dan kalau saya menatap mereka itu dalam kunjungan kita, saya melihat ada suatu harapan, ada suatu optimisme, ada suatu keinginan bahwa mari kita lanjutkan pembangunan ini dan kita lakukan penyesuaian agar kita bisa mencapai Indonesia maju. Ada getaran batin yang saya rasakan dan itu hanya didapat kalau kita bersama-sama dengan rakyat untuk menyatukan langkah untuk berjuang bersama. Jadi lebih baik keberlanjutan daripada perubahan, Mas? Atau bagaimana? Per hari ini saya melihat keberlanjutan ini menjadi karena kalau dilihat di antara negara-negara lain, Indonesia ada dalam relatif track yang baik dari segi ekonomi. Kita masih bertumbuh 5%. Kita masih beruntung inflasi kita terjaga. Kita masih beruntung bahwa pandemi kita bisa kendalikan. Dan memang ada penyesuaian, beberapa penyesuaian yang harus kita lakukan. Reformasi itu harus terus kita lakukan. Tapi arah pembangunan menurut saya adalah melanjutkan arah yang telah ditetapkan. Dan kita pastikan akan terjadi rekonsiliasi sehingga dua kubu dulu yang mungkin terpolarisasi itu bisa menyatu dan melihat bahwa ini kontestasi demokrasi yang 5 tahun sekali, tapi setelah itu kita membangun bersama. Karena kan sepertinya ya Mas Andi ini yang akan berkompetisi adalah antara yang perubahan atau keberlanjutan. Mungkin kan yang sekarang kita lihat seperti itu kan.
Mas Andi. Jadi apakah memang ini yang juga akan ke depan kita saksikan dua konsep ini di Ya, panggung politik? kalau saya lihat kan memang seperti itu ya. Jadi kita nggak melihat orientasi dari mungkin basis apakah kiri, kanan, tengah dan lain sebagainya. Tapi keputusannya tuh jelas gitu. Apakah kita melanjutkan apa yang sekarang sudah dicapai atau kita melakukan perubahan. Namanya juga koalisinya udah dinamakan gitu, koalisi perubahan. Dan berarti kan itu berubah kan. Jadi walaupun presidennya pasti juga ganti, tapi sementara mungkin nanti yang memperjuangkan keberlanjutan menamakannya mungkin koalisi Indonesia Maju misalnya, atau koalisi keberlanjutan mungkin. Koalisi lanjutkan gitu. Dengan konsep yang sama walaupun orang yang lain gitu kan, bisa seperti itu. Tapi ini sangat menarik dan akhirnya ya kita harus memperjuangkan bahwa bangsa ini harus bersatu untuk maju. Oke, Mas, terakhir pengalaman di 2019 ini jadi modal yang baik atau justru jadi beban juga nih karena pernah kalah, katakanlah begitu, Mas Andi? Saya melihatnya pernah belum terpilih. Pernah belum terpilih. Belum terpilih. Ya banyak pengalaman yang saya dapatkan dan tentunya saya bersyukur diberikan kesempatan sekarang mengabdi di pemerintahan. Tapi 2019 itu setelah keputusan MK, saya bersama Pak Prabowo meyakini bahwa bangsa ini bisa berpotensi akan carut marut kalau akhirnya kita terpecah belah. Akhirnya kita putuskan untuk memberikan dukungan kepada Pak Jokowi dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan waktu itu belum terpikir kita bakal diundang ke dalam pemerintahan, ke dalam kabinet. Dan setelah terbentuknya kabinet, Pak Prabowo sudah diundang. Saya waktu itu meminta untuk menata kembali bisnis dan investasi saya, dan saya dapat waktu itu. Kondisinya gimana? Ancur-ancuran atau gimana? Lumayan porak-poranda. Porak-poranda. Tapi sekarang telah saya serahkan kepada profesional dan ternyata ya apalagi mau memasuki masa-masa yang sangat krusial ke 2024 ya harus kita pastikan semua dalam keadaan siap. Oke. Ya, jadi bagaimana kita semua menurut Mas Andi, masyarakat ya khususnya menyikapi masa-masa krusial ini sampai dengan di tahun 2024? Yang penting kita guyup ya? Guyup, perbedaan adalah karunia, kita sikapi dengan dewasa, dan perbedaan pilihan itu adalah keniscayaan. Nanti siapapun yang akan dipilih untuk berlaga di 2024, insya Allah akan didukung oleh Sandiaga. Dan Sandiaga Uno siap untuk berjuang di 2024? Siap. Harus siap berjuang. Siapapun yang ditunjuk nantinya harus siap. Oke, kita tunggu Mas Sandi bagaimana dinamika politik ke depan, karena cukup dinamis tadi Mas Sandi katakan. Dan ya mudah-mudahan menuju tahun politik ini semuanya guyup ya, Mas Semuanya Sandi. guyup, tetap roda ekonomi bergerak, investasi berjalan, lapangan kerja tercipta, dan akhirnya nanti pas kontestasi segera kita lalui dengan mulus, terbentuklah pemerintahan baru dan kita lanjutkan. Ya, dan kontestasinya adalah kontestasi gagasan. Betul. Terima kasih banyak Mas Sandiaga Salahuddin Uno sudah datang ke Talk Politik. Kita tunggu bagaimana perjalanan dan langkah-langkah politik ke depan setelah ini. Terima kasih banyak. Demikian tadi wawancara saya dengan Sandiaga Salahuddin Uno. Kita bicara banyak soal politik dan juga kesiapan Mas Sandi jika kemudian diamanatkan untuk maju di Pilpres 2024. Saya Rehat Sirait pamit. Terima kasih. Selamat malam.